untuk merenungkan kasih kemurahan Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah dengan bermeditasi. Panggilan beribadah diambil dari Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Marilah kita memberikan pujian kita kepada Tuhan, karena Ia begitu baik dalam hidup kita, dan Ia sudah menciptakan kita semua dengan segala kebaikannya. Marilah kita naikkan pujian penghormatan kita, sebab Tuhan Dia baik. For the Lord, He is good. Alam
Ya Bapa di surga, Engkau sungguh amat baik kepada kami. Engkau begitu setia kepada kami. Engkau sayang sekali kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah bersama anak-anak-Mu di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Message of hope is taken from Matthew 5 verse 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji nama Tuhan, kesaksian yang benar adalah kesaksian dari hidup kita, bukan cuma sekedar kata-kata. Amin. Marilah kita naikkan satu pujian, Ku hidup bagimu. We live only for Jesus. Yesus, Kau kebenaran.
berkat pengampunan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Allah sudah memberikan kita hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Marilah kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian apapun yang terjadi. Banyak perkara terjadi akhir-akhir ini ya saudara. Tapi marilah kita terus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us all sing the song, The Name of Jesus. Atas hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Kami bersyukur kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We are grateful to you, Father, for allowing us to come into your house and to worship you. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas berkat demi berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Our Heavenly Father, as we look back, we can only give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa dalam surga, kami tak pernah kekurangan karena Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. We have not lacked anything because you have provided for us. Kami juga tak pernah sampai jatuh tergeletak karena Engkau menopang kami. We also, Lord, have not fallen flat on our feet, on our face, because you have always sustained us. Kami bersyukur tak kala kami bingung, Engkau memberikan kepada kami terang-Mu supaya kami melihat jalan-Mu. We are thankful to you, Father, because when we are confused, you always give us light to show us your way. Kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. We pray, Father, please forgive us our sins. Biarlah darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di kayu salib membasuh kami kembali. And may your blood that you have shed on the cross wash us clean. Bapa, kami pun berdoa buat kekacauan-kekacauan yang tengah kami alami di dunia ini. We pray, Father, for the many
chaotic situations that we are all experiencing in this world. Kami berdoa Bapa bagi kebakaran di pantai barat Amerika dan topan di pantai selatan dan timur Amerika seperti di Louisiana. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang meneduhkan kembali cuaca, memberikan kepada kami kedamaian. We pray Father for the fire on the west coast and also hurricane on the southeast coast, like in Louisiana right now. Heavenly Father, may you calm the weather. May you stop all this havoc. Bapa, biarlah kami kembali dapat hidup dalam sejahtera. We pray that we can live again in peace. Kami pun berdoa bagi kekacauan di Afghanistan. Begitu banyak orang yang menderita dan sekarang juga sedang diungsikan keluar. Kami berdoa, biarlah Tuhan tolong mereka pula. We also pray, Father, for the chaotic situation now happening in Afghanistan. We pray, Heavenly Father, may you intervene. May you, Father, protect those who are fleeing. May you protect those who are staying. May you give peace to those who are afraid. Dan kami pun berdoa bagi pemerintahan Taliban supaya mereka bisa memerintah dalam takut akan Tuhan dan dengan bijaksana. We also pray, Father, for the Taliban government, that they will rule in the fear of God and with wisdom. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir di sana, meskipun suasana begitu buruk. Tapi kami percaya Engkau lebih berkuasa dari apa yang terjadi. Heavenly Father, we know that you are greater than our life situation. Despite, Father, the bad situation they're now facing, we know, Father, that you rule over everything. Bapa, kami pun berdoa bagi Indonesia, biarlah Tuhan juga menghentikan penyebaran atau penularan COVID-19. We also pray, Father, for Indonesia, that you will put a stop to the spread of COVID-19. Lindungilah dan jagalah rakyat Indonesia. We pray, Father, may you protect, may you shield Indonesians, Father, from this deadly virus. Kami pun berdoa sekarang bagi keluarga Tante Fun, memohon penghiburan bagi mereka yang berduka ditinggal Om Tek Ho. Heavenly Father, we also want to pray for the family of Tante Fun. They're grieving over the loss of Om Tek Ho. We pray, Father, please comfort them. Kami pun berdoa biarlah Tuhan memberkati semua rencana pemakaman yang akan dilakukan. We also pray, Father, that you will bless the preparation of the funeral that will take place in 2 weeks' time. Kami pun berdoa, Bapa, bagi keluarga Tante Frida, supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka pula yang telah ditinggal oleh Om Steve, suami tercinta. We also pray for the family of Tante Frida. We pray for comfort upon them. We pray, Lord, especially for Tante Frida. Please give her strength and comfort over the loss of her loved one, Om Steve. Bapa, kami juga berdoa buat teman kami, sahabat kami, Jonathan Lim, yang terbaring di rumah sakit. Bapa, kunjungi, Bapa jamah dan sembuhkanlah Jonathan Lim. We pray, Father, for our friend, our dear friend, Jonathan Lim, who is still receiving treatment in hospital. May you visit him. May you touch and heal him, Father. Kami juga mengingat Andri, anak Lingling. Kami berdoa biarlah Bapak terus dampingi, hibur hatinya, dan terutama Bapak sembuhkanlah, sehingga dia bisa sehat kembali. We also pray for Andri, Lingling's daughter. Father in heaven, may you be with her. May you strengthen her, comfort her, and we pray may you also heal her, Father, that she will be healthy again. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir
Berilah kepada Tante kekuatan dan ambillah, jauhkanlah sakit penyakit yang sedang dideritanya. We also remember Tante Alvir. May you also touch her and heal her and take the pain away from her body. Bapak, kami juga berdoa memohon kesembuhan terus buat Om David Sugita. We also pray for continued recovery for Om David Sugita. Kami juga berdoa Bapak bagi Stephanie dan Mira. Berilah terus kepada mereka kesehatan yang mereka butuhkan. We also pray for Stephanie and Mira. May you continue to heal them, to keep them healthy. Kami juga berdoa Bapa buat Saudari Herwi dan Saudara Anyal. Biarlah Tuhan jamah tubuh mereka dan sembuhkan mereka. We also pray for our sister Herwi and our brother Anyal. May you touch them and heal them, Father. Dan juga biarlah Bapa jamah dan sembuhkan saya hamba-Mu ini. We pray also, may you touch and heal me, your servant, Father. Kami berdoa buat Om Arthur. Berilah kepada Om kekuatan. Kami juga berdoa buat Om Andi dan Tante Lian. Berilah kepada mereka kekuatan. We also pray, Father, for Om Arthur and Om Andi and Tante Lian. May you grant them strength, Father. Kami berdoa buat Tante Mei supaya lututnya tambah hari tambah kuat. Supaya Tante nanti bisa berjalan lagi dengan lebih kuat. We pray for Tante Mei. May you continue to heal her knee, so that she can walk again, Father, steadily. Dan kami berdoa buat Om Peter Subadia. Jamahlah, sembuhkanlah, berilah kekuatan kepadanya. We also pray for Om Peter Subadia. May you strengthen him. May you touch him and heal him, Father, that he too will be healthy. Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan semua doa kami. We trust that you have heard all our prayers. Dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa pribadi kami yang tak dapat kami ungkapkan. Engkau dengar pergumulan kami. Biarlah Engkau juga ulurkan tangan menolong kami. And we pray, Father, for the unspoken prayers that we have been struggling with. You know what they are. May you extend your hands and help us, Father. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. And we pray all of this in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Dan sekarang berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah gembala, bukan anjing gembala. The theme of today's message is shepherd, not sheepdog. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 18. Kisah Para Rasul pasal 18, the book of Acts chapter 18. Kita akan membaca ayat 11 hingga ayat 17, and we are going to read from verse 11 to verse 17. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Please stand for the reading of the scripture taken from the book of Acts 18, 11 to 17. Kisah Para Rasul 18, 11 hingga 17. Saya membaca ayat 11, saudara menyambut membaca ayat 12. I will read verse 11 and you will respond by reading verse 12 and so forth. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Galio menjadi gubernur di ayahnya, panggillah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan.
verse 13 kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus sedang menjaga, katakan oleh orang-orang yang hai orang-orang yang sekiranya dapat mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, segala manusia Allah menerima perkara. Verse 15, tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Together, verse 17, maka orang itu semua menyerbu Sosthenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulnya di depan pengadilan itu. Tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, meskipun ada banyak agama di dunia ini, oh Syafiq, I cannot change the slide. I don't know what happened. Okay. Meskipun ada banyak agama di dunia ini, namun kita semua saya kira bisa setuju bahwa agama seharusnya membawa damai dan kasih ke dalam dunia ini. Even though there are many religions in this world, most of us would agree on one thing, and that is religion is supposed to bring peace and love to the world. Dengan kata lain, saudara, kita ini semua sepakat bahwa seharusnya agama membawa sesuatu yang paling baik dari manusia, yaitu kasih dan kedamaian. Simply put, most of us would agree that religion is supposed to bring about the best of humanity, which is love and peace. Singkat kata, menyembah Allah, berbakti kepada Allah, seharusnya melahirkan kasih dan damai. Worshipping God should produce peace and love in us. Namun saudara, sebagaimana dapat kita lihat, agama tidak selalu membawa yang paling baik dari diri kita, yakni kedamaian dan kasih. However, as we can see, religion does not always bring about the best of us, love and peace. Kadang justru agama membawa yang terburuk dari kita, yaitu ketakutan dan kebencian, seperti yang dapat kita lihat hari ini pada orang-orang Yahudi di Korintus. There are times religion brings about the worst of us, fear and hatred, as we can see here among the Jews in Corinth. Nah, marilah kita sekarang dengan saksama melihat ayat-ayat ini dan bagaimana kita bisa belajar agar Allah bisa membawa yang terbaik dari kita, yaitu kedamaian dan kasih. So let us delve into this passage and learn how to let God bring about the best of us, peace and love. Saudara, Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun. Dr. Luke tells us that Paul stayed in Corinth for 1.5 years. Nah, selama itu dia meletakkan fondasi, dibangunnya sebuah gereja Kristen yang dinamis di sana. During which time he laid the foundation for a dynamic Christian church there. Saudara, perkataan Tuhan terbukti benar. God's word was proven right. Paulus tidak mendapatkan atau dicelakakan, dan Paulus dapat terus mengabarkan, memberitakan tentang Yesus. And God's word was proven right. Paul was unharmed and able to continue to speak about Jesus. Nah, marilah sekarang kita petik satu pelajaran, yaitu saudara, rencana Tuhan bagi kita hari ini belum tentu sama dengan rencana Tuhan bagi kita kemarin. So let's glean our first lesson, which is God's plan for us today may not be the same as God's plan for us yesterday. Saudara, kita mungkin masih ingat bahwa di Filipi
Paulus dan Silas dipukuli, dicambuki, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. You must remember that in Philippi, Paul and Silas were beaten, scourged, and in the end thrown in jail. Tapi saudara, memang di Filipi Tuhan tidak pernah menjanjikan Paulus bahwa dia tidak akan mendapatkan penganiayaan. But in Philippi, God never promised Paul that no harm would befall him either. Jadi saudara, hari yang berbeda berarti juga rencana yang berbeda. Different day, different plan. Kenyataan Tuhan menyembuhkan kita kemarin belum tentu Tuhan akan menyembuhkan kita hari ini. The fact that God healed us yesterday does not mean that He will heal us today. Kenyataan Tuhan menyelamatkan kita dari kecelakaan kemarin belum tentu Dia akan menyelamatkan kita dari kecelakaan hari ini. The fact God delivered us from accident yesterday does not mean that He will deliver us from accident today. Jadi saudara, kita bisa lihat di sini, rencana Tuhan buat kita hari ini belum tentu sama dengan rencana Tuhan buat kita kemarin. So you see, God's plan for us today may not be the same as God's plan for us yesterday. Namun yang selalu sama adalah Tuhan. But what is always the same is God. Dialah Allah yang sama yang membuat rencana buat kita kemarin dan yang membuat rencana bagi kita hari ini. What is the same is God. He is the same God who made the plan for us yesterday and makes the plan for us today. Jadi saudara, selalu peganglah Tuhan dan terimalah rencananya hari lepas hari. So cling to Him and accept His plan day after day. Saudara, mengetahui rencana Tuhan buat kita hari ini memang tidak sama dengan kemarin, ini bisa membuat kita takut. Knowing that God's plan for us today may not be the same as God's plan for us yesterday could make us fearful. Kita takut karena kita masih mau, dan kita mau ya, menikmati perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita kemarin sampai hari ini. Kita tidak mau kehilangan perlindungan itu. We are fearful because we want to enjoy the same level of protection of yesterday. We do not want to lose it today. Namun saudara, mengetahui bahwa rencana Tuhan hari ini belum tentu sama dengan rencana Tuhan buat kita kemarin, juga dapat memberi kita damai sejahtera. However, knowing that God's plan for us today may not be the same as God's plan for us yesterday could also give us peace. Yaitu saudara, kita bisa justru mempunyai damai bila kita bergantung kepada Allah, bukan kepada rencana, tapi kepada Allah yang membuat rencana itu buat kita, dan kita percaya pada pertimbangannya dan pada kebaikannya. You see, we can have peace if we depend on God, not the plan, on God who makes the plan for us, and if we trust His judgment and His goodness. Jadi saudara, semua kembali kepada konsep kita tentang siapakah Allah. So you see, it all boils down to our view of God. Apakah kita percaya pada pertimbangannya? Do we trust His judgment? Apakah kita percaya bahwa Allah tidak membuat kesalahan dan bahwa apapun yang dilakukannya pasti benar dan tepat? Do we trust that He makes no mistakes and everything He does is right and perfect? Apakah kita percaya bahwa Allah adalah baik dan bahwa tidak ada niat jahat pada Allah terhadap kita?
Do we trust that He is good and that He has no malicious intent toward us? Dan apakah kita percaya bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita keluar dari kebaikan hatinya? Further, do we trust that whatever it is He gives us comes from the goodness of His heart? Bila kita percaya pada pertimbangannya dan kebaikannya, kita akan mempunyai damai sejahtera, menerima rencananya buat kita hari ini. If we trust His judgment and His goodness, we can have peace, accepting His plan for us today. Saudara, sudah tentu kalau sesuatu yang buruk terjadi, kita ini pasti akan takut dan bingung. Of course, if something bad happens to us today, we will be afraid and we will be perhaps distraught. Ini adalah reaksi alamiah. This is our natural reaction. Tapi saudara, jika kita bisa berkata, saya percaya bahwa Tuhan mengendalikan ini dan bahwa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan buat saya, maka kita akan kembali tenang. But if we can trust God's judgment, and that we can trust that this is whatever it is, happens because it is in His plan, we can have peace. Apalagi kalau kita tahu bahwa apapun yang Dia berikannya kepada kita hari ini keluar dari kebaikan hatinya. Especially if we trust that whatever it is He gives us today comes out of the goodness of His heart. Kita akan damai. We will have peace. Saya masih ingat sekali Pendeta Billy Graham di-interview oleh Larry King di CNN. Once, Pendeta Billy Graham was interviewed by Larry King in CNN. Nah, di sana saudara, dia itu ditanya oleh Larry King, kamu sudah melayani Tuhan sebegitu lama, dan di hari tuamu sekarang, kamu itu ternyata menderita banyak penyakit. Salah satunya adalah hydrocephalus, di mana kepalanya itu makin hari makin membesar karena banyak cairan. Larry King said to him, look, you have served God all your life for many years. Now in your old age, you are sick. And you have a few illnesses. One of them is hydrocephalus, in which there is liquid in his brain. So his head, his skull, sometimes he becomes so big, so they have to drain the water from his head. Jadi dia berkata, kenapa kok Tuhan yang baik, Tuhan yang kau layani, kok memberikan itu kepadamu? So Larry King said, or asked him, why did God give that to you? Him that you have served all these years, Him who is good? And Billy Graham said, yes, saya tahu Tuhan itu memberikan ini kepada saya karena ini dalam rencananya dan ini adalah baik. Billy Graham answered, He gave this to me because it is in His plan. And I know that He is good. Saudara, dia tidak bingung, dia tidak takut. You see, he was not confused, he was not distraught, and he was not fearful. He had peace. Jadi selama kita percaya Tuhan hanya akan memberikan kepada kita jika itu dalam rencananya, kita akan damai. So if we can trust God's judgment that whatever it is He gives us is within His plan, we will have peace. We will have peace. Mari kita lanjutkan. Let's move on. Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa sewaktu Galio menjadi gubernur, orang Yahudi kemudian membawa Paulus ke pengadilan. Dr. Luke tells us that when Galio became proconsul, the Jews took Paul to court. Nah, tampaknya saudara, orang Yahudi tidak langsung menyeret Paulus ke pengadilan. It appears that the Jews in Corinth did not take Paul to court right away. Mereka hanya akhirnya memutuskan membawa Paulus ke pengadilan setelah Galio menjadi gubernur. They only decided to do that after Galio became the proconsul. Mungkin mereka melihat pergantian kepemimpinan ini sebagai kesempatan untuk mereka
membungkam mulut Paulus. Perhaps they saw this change of leadership as an opportunity to silence Paul. Nah, coba kita lihat apa tuh dakwaan mereka. Let us see what they charge him with. Saudara, mereka mendakwa Paulus, membujuk orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang berbeda dengan hukum Taurat, hukum agama mereka. They charge that Paul was persuading the people to worship God in ways contrary to the law, their Jewish law. Nah, begitu mendengar dakwaan mereka, bukannya mengadili Paulus, Galileo langsung membubarkan kasus ini. Upon hearing the charge, instead of trying Paul, Galileo dismissed the case. Dia berkata, kasus ini bukan kasus yang harus diadili oleh pengadilan negara. Ini adalah masalah agama, citing that this case belongs to their religious court, not to the state court. Nah, coba kita berhenti sejenak. Let us pause first. Saudara, Galileo benar. You see, Galileo was right. Masalah ini memang bukan wewenang pengadilan negeri. This matter did not belong to the state court. Paulus tidak melakukan kejahatan. Paul did not commit a crime. Mengajarkan, memberitakan Yesus adalah Mesias bukan kejahatan. Teaching about Jesus as the Messiah was not a crime. Dan mereka tidak seharusnya menggunakan pengadilan negeri untuk membungkam mulut Paulus. And they should not use the state court to silence Paul. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapakah mereka menggunakan pengadilan negeri untuk membungkam mulut Paulus? So the question is, why did they try to use the state court to silence Paul? Jawabannya adalah karena mereka tidak berhasil mematahkan pengajaran Paulus bahwa Yesus adalah Mesias. The answer is because they could not refute Paul's teaching about Jesus as the Messiah. Saudara, Paulus menghabiskan banyak waktu di rumah ibadat mereka membicarakan tentang Yesus. Dan sudah tentu mereka berusaha untuk mematahkan argumentasi Paulus, tapi tampaknya tidak berhasil. You see, Paul spent a lot of time in the synagogue talking to them about Jesus, and they certainly had ample opportunity to refute Paul, but they could not. Saudara, bila kita mempelajari Alkitab dengan saksama, saya kira sulit sekali buat kita untuk tidak menerima bahwa Yesus ialah Mesias yang diurapi oleh Allah, Juru Selamat dunia. You see, if we examine the scriptures carefully, we will find it difficult not to accept the fact that Jesus is the Messiah, the anointed one of God, the Savior of mankind. Jadi saudara, bila kita membuka hati kita dan pikiran kita dan benar-benar mempelajari Alkitab, pasti kita akan melihat kebenaran tentang siapakah Yesus. You see, if we just open our hearts and mind and really study the Bible, we cannot help but see the truth about who Jesus is. Kenapa saudara? Karena buktinya begitu konsisten dan meyakinkan. You see, the evidence is so consistent and convincing. Saudara, selama 2000 tahun, begitu banyak orang yang mencoba untuk membungkam kekristenan. Throughout the ages, about 2000 years, many have tried to silence Christianity. Tapi kita tahu saudara, orang Kristen bukan bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. But we know that there are more Christians today than ever before. Saudara, kita tidak bisa membungkam pekerjaan Tuhan. So you see, we cannot silence the word of God. Saudara, tapi kita bisa mengerti
kemarahan orang Yahudi terhadap Paulus. But we can understand the Jews' anger toward Paul. Saudara, pada mulanya dia adalah bagian dari kelompok mereka yang sekarang menyeberang menjadi pengikut Kristus. You see, he was once one of their own who now crossed over to be a follower of Christ. Dan sekarang Paulus memberitakan Injil, mengajak orang-orang Yahudi untuk juga menjadi pengikut Kristus. And here Paul was persuading his fellow Jews to also become followers of Christ. Nah, saudara, menambah kemarahan mereka adalah bahkan Crispus, seorang ketua atau kepala rumah ibadat orang Yahudi, bertobat menjadi orang Kristen. To add insult to injury, some, including Crispus, a synagogue leader, converted to Christianity. Sama seperti pendetanya ini yang bertobat. The same thing as their pastor converted. Nah, itu sebab, saudara, untuk menghentikan eksodus rohani ini, mereka menggunakan kekuatan politis. To stop this spiritual exodus, they first resorted to political force. Waktu usaha mereka gagal, mereka kemudian menggunakan kekuatan fisik. When that effort failed, they then resorted to physical force. Mereka melampiaskan kemarahan mereka terhadap Sosthenes, seorang kepala rumah ibadat yang lain. They lashed out their rage at Sosthenes, another synagogue leader. Mereka pukuli kepala rumah ibadat ini. They beat this poor man up. Saudara, kita tidak tahu apakah Sosthenes bertobat menjadi orang Kristen. We do not know whether Sosthenes also converted to Christianity. Tapi kenyataan dia menjadi sasaran kemarahan orang Yahudi. Bisalah kita duga bahwa dia mungkin sudah bertobat atau setidak-tidaknya simpatik terhadap Paulus. The fact that he became the target of the Jews' rage, it is safe to surmise that either he did convert or he was simply sympathetic to Paul. Nah, saudara, ketakutan membuat orang-orang yang beragama ini begitu marah dan akhirnya menggunakan kekerasan. Dan semua dilakukan atas nama Allah. So you see, fear drove these so-called religious men to violence. And all was done in the name of God. So they thought. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson we can glean. Kita tidak bisa menobatkan orang. We cannot convert people. Kita bisa menakut-nakuti orang. We can intimidate people. Kita bisa menekan orang. We can put pressure on people. Tapi kita tidak bisa menobatkan orang. But we cannot convert anyone. Kita bisa membuat orang mengaku kepercayaan-kepercayaan kita, melakukan kegiatan-kegiatan agama kita, dan menaati ketentuan moral kita, tapi kita tidak bisa menobatkan mereka. We can make people profess a set of beliefs or beliefs, practice certain religious rituals, and observe a certain moral code, but we cannot convert them. Pernah seseorang memberikan ujian kepada pendeta Billy Graham bahwa dia itu sudah dipakai Tuhan menobatkan beribuan orang. Once someone gave a compliment to Billy Graham that he had converted thousands of people to Christ. Dia menjawab, tidak, saya tidak pernah menobatkan satu orang pun. In response, he just said, no, I have never converted anybody. Saya hanya menunjukkan jalan kepada Kristus. I only showed them the way to Christ.
Saudara, dia bukannya rendah hati di sini. Dia ini berbicara benar. He was not being humble, he was being truthful. Kita tidak bisa menobatkan orang. We cannot convert people. Saudara, kita ingin sekali orang-orang yang kita kasihi bertobat, mengenal Yesus. We want our loved ones to convert to Christianity, to know Christ. Tapi kenyataannya kita tidak bisa menobatkan mereka. But the fact is, we cannot convert them. Kita hanya dapat menunjukkan jalan kepada Kristus. We can only show them the way to Christ. Sisanya adalah antara mereka dan Kristus. And the rest is between them and Christ. Mungkin kita bisa membuat mereka mengiyakan kepercayaan kita. We can only perhaps make them agree with our beliefs. Tapi membuat mereka atau mengiyakan kepercayaan kita tidak serta-merta membuat mereka itu menjadi orang Kristen. But making them agree with Christian teaching does not make them Christians. Sama seperti saudara, membuat orang bisa menghafal dan menyetujui dalil Pitagoras tidak membuat mereka semua menjadi Pitagoras. You see, making them agree with Christian teaching does not make them Christian any more than making them agree with Pythagorean theorem will make them all Pythagoras. Saudara, pertobatan adalah masalah hati. You see, conversion is a matter of the heart. Pertobatan adalah penyerapan, bukan persetujuan. More than an agreement, conversion is an absorption. Kita bukan saja menerima kebenaran secara intelektual, menyimpannya di otak kita. We do not merely accept some intellectual truth and store them in our brain. Sebaliknya saudara, kita menyerap pribadi Yesus ke dalam hidup kita secara total. Instead, we absorb the person of Jesus in our lives in totality. Dia dalam kita, He is in us. Dia ini bercampur menjadi satu dengan setiap helai tubuh kita, jiwa kita. He blends in our every fabric, spirit and mind. Dia menjadi satu dengan kita. He becomes one with us. Saudara, orang Yahudi di Korintus beranggapan mereka dapat menghentikan pertobatan orang-orang Yahudi yang lain dengan cara membungkam Paulus. Tapi mereka keliru. The Jews in Corinth thought they could prevent conversion of other Jews by silencing Paul. But they were wrong. Mereka tidak bisa mengubah Paulus dan membungkam mulutnya. You see, they could not change Paul and make him silent. Setelah bertobat, sekali bertobat menjadi orang Kristen, selamanya dia akan menjadi orang Kristen. Once converted, once a Christian, he would forever be one. Satu-satunya kemungkinan dia akan berubah adalah jikalau memang dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. The only reason Paul could ever change was if he had never converted to begin with. Nah, jadi sekali kita menerima kebenaran bahwa pertobatan adalah keputusan antara manusia dan Allah, kita akan dapat mengasihi orang yang berbeda dari kita. Once we accept the truth that conversion is a decision between man and God, we can love those who are different from us. Tugas kita hanyalah menunjukkan jalan kepada Kristus. Our part is to show them to Christ. Sisanya antara mereka dan Kristus. And the rest is between them and Christ. Dan kita tidak perlu membenci mereka
karena mereka tidak bertobat. And we need not hate them for not converting. Saya sengaja tayangkan gambar Franklin Graham. I purposely put up the picture of Franklin Graham, anak dari pendeta Bill Graham. You know that he's the son of Pastor of Reverend Billy Graham. Di usia remajanya sampai pemudanya, dia memberontak, saudara. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kepercayaannya. When he was a teenager until his adulthood, he rebelled against his family, against his faith. He left behind everything that he knew. Dia hidup menjadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. He lived as if he was someone who never knew God or knew Christianity. Tapi saudara, pada akhirnya dia kembali. But in the end, he came back. He came back. Saudara, dan waktu dia kembali, dia sungguh-sungguh kembali. Dia sungguh-sungguh bertobat. And this time, he truly was converted. Saudara, kita orang tua hanya bisa mengajarkan, tapi kita tidak bisa memasukkan yang kita ajarkan ke dalam hati anak kita. You see, as parents, we can only teach our children about Christ, but we cannot put whatever it is we are teaching them into their mind, into their hearts. Gak bisa, saudara. Tapi tugas kita harus kita jalankan. But we must do our part. Kita mesti memberitakan, mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. We need to teach them about Christ. Kita mesti berdoa buat mereka. We must pray for them. Tapi kita mesti sabar, menunggu sampai waktunya dia sungguh-sungguh bertobat. But we must be patient to wait till the time they are really ready to believe, to embrace our faith. Saudara, sama juga pentingnya, kita juga mesti jangan terlalu cepat bersuka cita dengan orang yang bisa mengatakan kata-kata yang tepat seperti, oh Tuhan itu baik, oh puji Tuhan, oh haleluya. Equally important, we should not be happy with those who can say the right words such as God is good, or praise the Lord, or hallelujah. Saya masih ingat saya bicara dengan seseorang. Waktu bicara dia berkata, God is good, God is good. I remember talking to somebody. While talking, he kept saying, God is good, God is good, God is good. Saudara, kebetulan saya ini kenal dengan seseorang yang kenal dia dan tahu bahwa dia itu baru makan duit orang besar-besaran. I happen to know somebody who knew this gentleman, who told me that this gentleman just took money from others, swindle money. Saudara, kadang-kadang kita terlalu cepat terbuai dengan orang yang mulutnya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sometimes we are easily so awestruck by those who can say, God is good, praise the Lord, hallelujah. Don't be, please. Don't be. Kita tidak mau hanya melihat atau kita hanya mau mendengar. Kita mau melihat. You see, not only that we want to hear, but we want to see. Apa yang kita mau lihat? Kehidupan. We want to see their lives. The fruits of their lives. Ada tidak buahnya? Can we find fruits in their lives? Kemarin kami ingat kepergian Tante Lydia 100 hari. Yesterday we remembered the 100th day of Tante Lydia's homegoing to heaven. Di akhir saya membacakan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. At the conclusion, I read to them from Galatians 5:22 and 23. Kita tahu ayat itu adalah tentang buah Roh Kudus. We all know that two verses are about the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit, kasih, sukacita, kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri, dan sebagainya.
We know that the fruit of the Spirit is love, gentleness, merciful, self-control, patience, long-suffering. Saya kemudian berkata, kalau kita ganti buah Roh Kudus dengan Tante Lydia, semua 9 kata ini cocok, bisa kita terapkan dalam hidup beliau. And I said, if we just replace the fruit of the Spirit with Tante Lydia is love, patience, long-suffering, goodness, self-control. Saudara, itu saudara, yang kita mau cari, itu yang kita mau lihat. That's what we want to see. Not only in others, in us as well. Saudara, agama seharusnya membawa yang terbaik dari kemanusiaan kita, yakni kasih dan kedamaian. Religion is to bring out the best of us, which is peace and love. Tapi sekarang kita tahu agama yang sejati yang akan dapat membawa yang terbaik dari kita. But now we know only true religion will bring out the best of us. Dan agama yang terbaik, yang terbenar, berasal dari pertobatan sejati, di mana Allah dalam Kristus menjadi satu dengan kita dan menyerap masuk ke dalam diri kita. And true religion comes from true conversion, where God in Christ becomes one in us and permeates every inch of our beings. Saudara, kalau Allah dalam Kristus ada di hati kita, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebencian. You see, there is no more fear and hate if God in Christ is in us. Saya akan akhiri dengan kutipan dari Dallas Willard. Dalam bukunya Hearing God, dia mengingatkan kita bahwa kita harus memimpin sebagai gembala, bukan sebagai anjing gembala. In his book Hearing God, Dallas Willard reminds us to lead as shepherd, not as sheepdog. Dia berkata, anjing gembala akan memaksa atau mengendalikan domba-domba secara paksa. Dia menggonggong, ya. Tapi gembala yang sesuai dengan firman Tuhan hanya perlu memanggil dan berjalan di depan para domba. The sheepdog forcibly maneuvers the sheep, barking, threatening, whereas the biblical shepherd simply calls as he calmly walks ahead of the sheep. Kita adalah gembala. Tuhan panggil kita menjadi gembala. We are shepherds, and God has called us to be shepherds. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi gembala. Bukan dengan ancaman, bukan dengan kebencian, tapi dengan hidup kami yang dipenuhi oleh damai dan kasih. Heavenly Father, may we become shepherds that you have appointed us to be. That we will lead not by intimidation, not by pressure, but our lives that are filled with peace and love. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kita menjadi gembala-gembala dari Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Ia lebih dalam lagi melalui kehidupan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan tekad kita untuk menjalani firman Tuhan dengan pujian. Ingat akan nama Yesus. Take the name of Jesus with you.
English version is on the screen. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Saya mohon minta tolong dengan hormat Om Hadi pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu, di mana Engkau telah memimpin kehidupan kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami, dan Engkau juga sudah memberikan berkat-berkat kepada kami dalam minggu-minggu yang lalu. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau saja memberkati persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, berkati setiap orang yang memberi pada saat ini. Terlebih lagi, kiranya Engkau mau memberkati mereka yang belum dapat memberi pada saat ini, sehingga di lain kesempatan mereka juga dapat memberi kepadamu ya Bapa. Bapa, sisa dari kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa ini yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari Stacy Lau dan Sarah Kurniawan. Kami persilakan. Sarah ada, Sarah? Kalau yang bagus-bagus nanti memang mesti sabar-sabar nunggunya ya. Oke, sis kami.
Thank you, Stacy and Sarah. Very, very beautiful ya. Powerful. Thank you. Kita semua diberkati dengan pujian yang dinaikkan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian serahkanlah. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu percaya bahwa Ia akan memberikan yang terbaik. Apakah
receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah kekuatan, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita, and may the power and the comfort of His Holy Spirit be with us always, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya untuk membacakan beberapa pengumuman. Minggu depan diadakan perjamuan kudus. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita, our sincere condolences untuk Tante Fun atas kepergian Om Tek Ho, dan berita mengenai memorial service akan menyusul. Ya. Tanggal 12 September akan diadakan penyerahan anak. Jadi bagi saudara yang ingin mendedikasikan anak di gereja ini, silakan menghubungi majelis atau Pastor Paul. Ada latihan paduan suara sebentar di dalam gereja, dan kami tidak lupa mengucapkan selamat datang. Mungkin ada yang baru pertama kali join ibadah kita dari sini, ada? Yang baru pertama kali, first timer? Ya, silakan Pak, namanya siapa? Paul Santosa? Ya. Oh, selamat datang. Oh, bapaknya Yemima ya. Ya, selamat datang Om. Dari sini ada yang baru pertama kali datang? Ada ya. Oke. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Tante Indria. Indria Cisen, oh sorry, kirain Mama Tante Indra. Oke, Indria Cisen tanggal 29 hari ini. Bapak Pauline tanggal 2 September. Bapak Hengki Lim tanggal 2. Tante Susi tanggal 2. Adik Aisyah Adijaya. Maika Nathan Sayuti. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persekutuan kita. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan yang manis, yang indah di antara kami semua. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Kami penuh dengan sukacita. Bapa, kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami akan bersekutu bersama, menikmati hidangan yang disediakan oleh saudara-saudara kami yang menyiapkannya. Kau berkati mereka Tuhan. Kiranya makanan yang akan kami makan juga Engkau berkati, menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.